Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aina Faradisa dengan NIM 0504012146 dari kelas HKI 2D dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Sini saya akan membacakan teks tentang khitbah. Makna khitbah. Bismillahirrahmanirrahim. Makna khitbati khitbatu hiya idharu rohobati fi jawaji bi imro'ati muayyinatin wa i'lamul mar'ati awwaliha bidzalika qad yatammaha la i'lamu mubasharatan minal khatibi aw biwasitati fa in wafaqas maktubatu aw ahluha faqad tammat khitbatu bainahuma wa tarattabat 'alaiha ahkamuha fa atharaha syar'iyyatul allati sanad'uruha. Hikmatu khitbati khitbatu kaghoriha min maqadati zawaji tariqun li ta'arrufi kulli minal khatibaini 'alal akhari id annaha sabilu ila darasati akhlaqi wa bata'i wa mili tarfaini walakin biqadri masmuhu bihi syar'an wa huwa kaffa jiddan faida jidda talaqi tajawabu amkan iqdam ala jawajil alladhi huwa rabitatun daimatun fi hayati wa ma'anna tarfani ila annahum yumkinu ta'awishu bainahuma bisalamin wa amanin wa sa'adatin wa amin wa tuma'ninatin wa hubbi wa hiya ghayatun mahrisu ilaiha kullun sabbani wa syabbati wa ahli min waraihim. Anwa'u khitbatu ima an takuna bi'idda'in rohobatin fiha sharihatan ka'anna yakula khatibu aridu jawaji min fulanati wa imma an takuna mafhumatan dominan au bita'aridin wal qarani biha bima khabatatin mar'ati mubasyaratin ka'an yakula laha innaki jadiratun bijawaji aw yas'idu biki sahibu hidi aw abahatha an fatidin la'iqadin bimithuki wan nahwuha. Ma tarattabu 'alal khitbati al-khitbatu mujarradu wa'di bijawaji wa laysat jawajan fa inna jawaja la yatimmu ila bi'in iqadi ya aqdi ma'ruf ya fayadilu kulli min khatibaini ajunabiyan anil akhar wala yahillu lahu itla'u illan ilal miqdari mubahi syar'an wa huwal wajhu wal kaffan kama sayati nasu fanu'ti ahwali syahsiyatin al sayatil laswari ala mayli wal khitbatu wal
wal wa'du bijawaji wa qiraati fatihati waqbid mahri wa qabuli hadiyati la takuna jawajan. Al-hitbatu ala rohbati yatarattabu al-hitbati aidan haramatan taqdimi hitbatil mar'ati mimman kana ya'lamu bi tamami hitbatiha liwairihi faqad ajma'al mu'allama alal tahrimi hitbatin thaniyatin ala hitbati awali ila kana qad tamma tasrihi bi ijaba wala ya'dan khatib awwalu walam yatruka hibbata fa in khataba sani wa tazawwaja wa halu wadadihi faqad asabi bi itfaqi ulama liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yabi'u ahadukum ala bai'i akhi wala yaqtabu ala khitbatu akhi ila an ya'dina lahu wa fi riwayatil Bukhari nahi ayyabi al-rajulu ala bai'i akhihi wa ayyaktiba rajulu ala khitbati akhi hatta yasraka khitibu qablahu aw ya'dina lahu khatib. Badanahi sorihun fi tarhi hitbati thaniyatim ba'da tamami wa faqati al-khitbati awwali li khatibi akhar lima fiha min ida'il khatibi awwali wa turithuha aduwatihi wa jar'il khatiba wa jara'il dhawifa wadinati fi nafsi fa in adala ahadu tarfaini aw adna bi li ghairihi bit taqdimi lil hitbati jaza dalika am illam tatam hibbatu awwalu wa kana umru fi hali musyawaratan aw turaddudan wa asa adamu tarih walakin taqrahu indal hanafiyati hitbah li'itlaqi ahadithi sabaqati waradati finahi amil khitbati alal khitbati lhoy wa bai'u alal bai'i aw sawmu ala sawmi ay ba'da ittifaqi alal bai'i wa qabli aqdihi wa abaha mujamhuru hitbata thaniyah ta li'anna Fatimata binti Qasim khotobaha salasatun wa hum Muawiyatun wa Abu Hasim bni Hadafatu wa Asamatu bni Yaudin ba'da antolaqoha Abu Umar bni Khafshi bani Khairati ba'da imtidha'i iddatiha minhu faja'as ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'akhrabatuhu bidalika faqala amma abu Yawumi fala yadhi'u asahu
an atiqihi wa amma Muawiyatu faso'aluki lamala lahu ankihi Asamati bani Zaidin fahada yadilu ala jawaji taqdimi aksari min khotibi idza lam taqabbal mawadi hitbata lakin yudhir an dalika idza lam yukhotib an ghairahu qad taqaddama hitbati tilkal mar'ata mimma yadilla ala rijalani rayil awal wa ala kulli halin fal adabu islamiyya yaqdi bitarisi ila an tantahiya fattaratul tajudi wal muwafaddati wal musyawarati allati tahditsu adatan wa hifadhan ala silatil wuddi wal muhabbati bainan nas wa ba'da an ijadi adawati wa jar'il ahqadi fin nufus. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertiannya. Makna hitbah, seorang laki-laki suami menunjukkan kasih sayangnya kepada perempuan yang dia tentukan agar dapat memberitahu kepada sang perempuan dan walinya. Terkadang pemberitahu secara langsung akan menjadi sempurna bila dilakukan oleh pelamar atau walinya. Jika orang yang dilamar atau keluarganya sepakat, maka akad hitbah akan terlaksana atau sempurna. Hukum-hukum dan konsekuensi akan disebutkan setelah ini. Hukum hitbah. Akad hitbah sama halnya dengan permulaan pernikahan, yaitu suatu cara untuk memperkenalkan pelamar atau orang yang dilamar kepada orang lain. Hitbah adalah cara atau jalan untuk mempelajari akhlak, tabiat, dan kecenderungan dari kedua pihak. Akan tetapi hal ini dengan kadar yang diizinkan oleh syariat, dan itu sudah sangat cukup jika ada pertemuan dan jawaban yang kemungkinan untuk memulaikan pernikahan, yaitu ikatan abadi dalam kehidupan. Dan kedua belah pihak bisa hidup bersama dengan selamat, aman, bahagia, dan harmonis. Dan cinta adalah tujuan yang diinginkan oleh setiap pemuda dan pemudi beserta keluarganya. Macam-macam hitbah. Hitbah ada kalanya menampakkan kasih sayang yang sangat jelas kepada maktub. Seperti perkataan pelamar, saya ingin menikahi fulana. Dan ada kalanya dengan pemahaman yang dominan atau dengan memperlihatkan dan memberitahu bukti dengan cara menyapa wanita itu secara langsung seperti perkataan pelamar. Sesungguhnya kamu layak menikah denganku, atau orang bisa bahagia denganmu, atau aku mencari wanita yang layak sepertimu, dan semacamnya. Konsekuensi akad hitbah. Hitbah adalah janji yang murni untuk melakukan pernikahan. Karena pernikahan tidak akan sempurna kecuali terdapat akad yang diketahui dan disepakati. Setiap pelamar tetap dianggap orang asing oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan baginya memandang kecuali dengan kadar yang diperbolehkan syariat, seperti wajah dan kedua telapak tangan, seperti yang dapat dijelaskan oleh nas aturan hukum keluarga Islam. Berikut ini pertunangan, janji untuk pernikahan,
membaca Al-Fatihah, menerima mahar atau mas kawin, dan menerima hadiah atau itu semua bukan merupakan pernikahan. Hitbah dalam akad hitbah. Haram hukumnya melamar seorang wanita yang sudah dilamar oleh orang lain. Ulama bersepakat haram hukumnya akad nikah dan kedua atas hitbah. Yang pertama tidak mengizinkan dan tidak meninggalkan akad hitbahnya. Jika pelamar kedua melamar wanita tersebut dan kemudian menikahinya, bahwasannya dia telah melakukan maksiat dengan kesepakatan ulama karena sabda Nabi Muhammad SAW. Salah satu dari kalian tidak boleh menjual barang jualan saudaranya sendiri, tidak boleh melamar di atas lamaran saudaranya sendiri kecuali diberi izin. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi melarang seorang laki-laki untuk menjual barang jualannya saudaranya sendiri dan tidak boleh melamar wanita yang telah dilamar saudaranya sendiri kecuali lamarannya ditinggalkan atau pelamar kedua telah diberi izin. Dan keharaman lamaran yang kedua setelah sempurnanya lamaran yang pertama itu sangat jelas karena dapat merugikan pelamar pertama, menimbulkan permusuhan, dan dapat menabur dendam pada dirinya. Jika salah satu dari pelamar bisa adil atau pelamar yang lain diberi izin, maka itu hukumnya boleh. Jika akad hitbah yang pertama tidak sempurna dalam artian sedang dalam fase musyawarah atau hitbahnya tertolak, maka hukumnya itu haram menurut pendapat yang lebih sah. Akan tetapi menurut Imam Hanafi akad hitbahnya makruh karena merujuk kepada hadis sebelumnya dalam larangan dua akad hitbah, jual beli atas jual beli surat di atas. Surat artinya setelah sepakat untuk melakukan jual beli atau menerima akad. Kebanyakan ulama membolehkan akad hitbah yang kedua karena Fatimah binti Qais pernah dilamar oleh 3 orang, Muawiyah, Abu Jaham bin Hadafah, dan Asama bin Zaid. Kejadian ini setelah Fatimah binti Qais ditolak oleh Abu Ammar bin Hafs bin Muwairah. Setelah masa iddahnya, Fatimah binti Qais kemudian datang menemui Rasulullah. Fatimah bercerita tentang hal itu. Abu Jaham tidak pernah meletakkan tongkat yang dibawanya di pundaknya, sangka Muawiyah merupakan orang yang tidak memiliki harta atau orang miskin, dan kemudian Fatimah menikahi dengan Asama bin Zaid. Hal ini menunjukkan bahwa boleh melamar lebih dari satu pelamar. Apabila sang wanita itu menerima lamaran tersebut, akan tetapi dengan ketentuan sang pelamar tidak mengetahui kepada orang lain yang melamar wanita tersebut. Tetapi pendapat yang pertama lebih unggul. Hal ini Islam mengajarkan tata krama untuk menunggu sampai selesainya masa keraguan negosiasi. Dalam masa pertimbangan yang kepasrahannya terjadi untuk menjaga persahabatan cinta di antara manusia dan untuk menghindari terciptanya permusuhan dan menaburkan kebencian di dalam jiwa. Dilanjut, saya akan memberi kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi. Kesimpulannya, akad hitbah merupakan salah satu bagian dari proses pernikahan dalam Islam yang penting dan harus dilakukan dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang benar mengenai akad hitbah dan juga kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dalam Islam untuk menjaga kesucian dan keberkahan dalam pernikahan yang akan dilakukan.
Akad hitbah memiliki dua macam. Ada kalanya dengan menampakkannya langsung kepada sang wanita, seperti lafaz "saya ingin menikahi Fatimah". Dalam contoh ini, pelamar mengutarakan keinginannya dengan sangat jelas kepada sang wanita tersebut. Dan yang kedua, dengan cara pelamar memberitahukan atau menampakkan kasih sayangnya dengan memberikan bukti nyata kepada sang wanita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.